Tes swab yang dilakukan terhadap penumpang komuter lain di stasiun Bogor dan Bekasi menunjukkan adanya penumpang yang terinfeksi COVID-19. Pemerintah daerah setempat pun meminta para penumpang yang terinfeksi ini untuk segera menjalani perawatan intensif. Tes swab massal COVID-19 terhadap 300 orang pengguna komuter lain di stasiun Bekasi telah dilakukan. Hasilnya, 3 orang diketahui positif COVID-19. Dari 3 orang yang positif, baru 1 diantaranya yang telah menjalani isolasi dan dirawat tim medis RSUD Kota Bekasi. Dari 300 ya swab PCR kita ketemukan 3 positif. Jadi sama dengan Bogor 3, kita 3 dan semuanya perempuan. Sudah ditamrin, ada yang di rumah ya. Saya sudah teleponin, saya akan jemput ya dengan petugas medis dan tim analis ya untuk dibawa ke rumah sakit rujukan utama di Dr. Kasbula. Ketiga penumpang komuter lain yang terinfeksi COVID-19 tersebut merupakan warga Kota Bekasi. Tes swab serupa sebelumnya juga dilakukan pada penumpang komuter lain di stasiun Bogor, Jawa Barat. Dari 325 penumpang komuter lain yang mengikuti tes, 3 diantaranya dinyatakan positif COVID-19. Ketiga penumpang yang dinyatakan positif COVID-19 tersebut diketahui bekerja di Jakarta dan berusia 23 tahun, 54 tahun, serta 64 tahun. Ternyata 3 orang yang positif dari hasil swab tes yang dilakukan minggu lalu di stasiun Kota Bogor itu menunjukkan bahwa 2 orang adalah warga DKI dan 1 orang warga Kabupaten Bandung Barat. Nah, mereka ini semuanya bekerja di Jakarta dan kita sudah koordinasikan antara Dinas Kesehatan Kota Bogor dengan Provinsi Jawa Barat. Pasca hasil uji swab terhadap ketiga penumpang positif COVID-19 tersebut diketahui, pemantauan penumpang komuter lain di stasiun Bogor pun kini diperketat. Dari Bekasi dan Bogor, Jawa Barat, Maksanudin Kurniawan, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. 3 penumpang komuter lain yang melalui stasiun Bekasi dinyatakan positif COVID-19. Ya, lalu bagaimana tindak lanjut dari adanya temuan tersebut? Kami akan berbincang dengan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Assalamualaikum, Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari 3 penumpang yang positif komuter lain, ya baik, alhamdulillah sehat. Ini bagaimana Pak Rahmat sejauh ini yang dilakukan oleh Pemkot? Ya kan pada saat diketemukan dan mereka kita minta ya yang bekerja di Jakarta untuk pulang, bahkan kita minta izin sama bosnya ya untuk diberikan izin 14 hari ke depan. Semua kita masukkan di rumah sakit umum daerah, rumah sakit rujukan utama. Kecuali ada 1 yang minta di rumah sakit mitra di Jati Asih. Jadi 3 orang itu semua sudah dalam kondisi perawatan rumah sakit. Begitu juga keluarganya. Sudah di tracking semua ya dan sekarang menjadi ODP ya di catatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi. Mereka ini Pak pengakuannya mobilisasinya apakah dari Bekasi ke Jakarta zona merah atau dari mana Pak asal muasal penularan COVID-19 ini? Sampai saat ini kan kita belum ketemukan dia dengan siapa ya. Yang jelas pada saat dia mau berangkat ke Jakarta kita swab dan hasilnya ternyata dari 300 kit tes itu ya melalui swab itu didapat 3 kebetulan dari daerah yang agak berdekatan, artinya dalam 1 kecamatan ya, yang 1 di Kecamatan Bekasi Timur. Ya, Pak Rahmat, artinya seberapa besar ini penyebaran terjadi di KRL? Ya, kalau yang saya tahu kemarin dan saya sempat melihat pagi-pagi itu, KRL sebenarnya sudah memperkecil jumlah penumpang. 1 gerbong itu 30 orang. Ya, kalau sekarang diperketat lagi mungkin 15 atau 20 orang ya. Dan memang penumpangnya juga dari 110 ribuan hari-hari biasa itu sekarang tinggal 12 ribu. Tapi dari 12 ribu kita rapid 300 itu kita menemukan warga saya ya, karena bukan luar warga Kota Bekasi, itu kita ketemukan 3 orang. Artinya saya nggak tahu dia terkena di wilayah kota atau memang di tempat kerjanya di Jakarta. Ya.
Ini kan posisinya 1:100 Pak. Apakah tes ini akan dilakukan secara berkala Pak? Melihat jumlahnya juga lumayan besar untuk tes rapid sendiri. Ini kan hari ini, kan yang kita tes bukan di stasiun saja, kita tes juga di 7 titik checkpoint. Kebetulan yang 7 checkpoint juga ini kita dapati ya, kita dapati itu 7 orang. 2 orang warga Bekasi, ya 5 orang itu warga luar kota Bekasi. Artinya warga Jakarta saja ada 3 orang. Ya warga Lobang Buaya beda RW itu ada 2 orang, kita ketemukan dari checkpoint Pondok Gede. Ya terus di Tomyang itu ada 2, 1 dari Bekasi, 1 dari Cikarang. Dan yang di Lobang Buaya Pondok Gede itu ada warga Beji, warga Depok. Itu semua udah kami beritahu melalui surat juga kepada Wali Kota Jakarta Timur dan Wali Kota Depok untuk mengisolasi agar tidak berkeliaran baik di Depok maupun juga di Kota Bekasi. Karena itu kan sudah kami kategorikan orang tanpa gejala, dia bisa jalan kemana saja, bisa menyebarkan virus itu kemana saja. Iya, Pak Wali Kota, di 7 lokasi checkpoint ini mereka dilakukan rapid test atau swab? Swab. Kita ada swab. Kita ada swab. Saya di rumah sakit umum itu ada 5.000, di dinas kesehatan ada 4.000, hampir 9.000. Jadi kemarin hampir 1.000 lebih sedikit lah. Nah rencananya minggu depan ini ya, kalau perkembangannya terus begini, kita juga masih acak 1 kali lagi ya. 1 kali lagi, sedangkan rapid kita sedang sebar di 56 kelurahan ya, di 48 kelurahan zona kita memang sudah zona merah dan 8 kelurahan masih zona hijau. Itu 5.000 ya, 5.000 itu kita dapat dari Kementerian Pertahanan kemarin. Tapi saat ini kereta masih tetap beroperasi Pak Rahmat Effendi. Bagaimana upaya dari pemerintah Bekasi untuk mencegah penularan ini tidak kian meluas Pak? Ya, kan kita sudah minta, pertemuan kami dengan Bupati Wali Kota Bodebek sudah minta dikurangi sampai dengan batas minimal habis atau menambah jumlah kereta dengan mengurangi penumpang. Artinya gini, kalau keretanya banyak, terus penumpangnya satu gerbong bisa 15 orang, berarti harus menambah gerbong kereta. Itu yang kita minta, atau berhenti sama sekali. Gitu. Ya, kalau saat ini untuk ke lokasi-lokasi yang sangat ramai dengan orang, seperti apa untuk tindak lanjutnya, Pak Wali Kota? Ya, Mbak Syira gini, kita ini kan punya tim relawan, kita turunkan semua, bahkan sebenarnya tim relawan kita itu sudah masuk pada siaga RW ya, di karantina wilayah terbatas sering saya sebutkan itu, jadi di RT, di RW, di kelurahan. Nah, kemarin saya juga terakhir, memang kan sanksinya tidak ada ini. Saya terakhir, oke lah kalau ada pedagang-pedagang itu kita atur sedemikian rupa, terus orang juga jaraknya dijaga betul-betul rapi ya, sehingga tidak menimbulkan kedekatan, interaksi ya. Nah, inilah yang terus kita lakukan di masyarakat dalam PSBB kedua kita ini. Memang sangat sulit di jumlah penduduk yang banyak seperti di Kota Bekasi ini, apalagi dia sebagai penyangga Jakarta. Baik, terima kasih Wali Kota Bekasi Bang Rahmat Effendi atas waktunya. Makasih Andro. Terima kasih Pak Wali Kota. Ya.